Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai guys, jumpa lagi dengan kanal YouTube Pelangi AA Wahyudi. Episode kali ini gue akan membawakan seorang tokoh di bidang seni yang melejit namanya karena beberapa hal. Yang pertama, dia tampil di hadapan tidak kurang dari 10.000 penonton. Yang kedua, apa yang dia obrolin banyak memberikan kritisi kepada pemerintah, khususnya dalam tanda petik gua menyerang kebijakan pemerintah. Siapa dia? Tentu sudah banyak yang tahu. Dia adalah Pandji Pragiwaksono. Tokoh yang satu ini memang dikenal sebagai tokoh atau bahkan mungkin pionir dari seni monolog yang disebut stand up comedy. Stand up itu awal-awal banget pada saat seni ini dikenal masyarakat, mungkin karena pada saat sang komika berdiri di hadapan penonton ada mic di depannya. Menurut catatan gua, Pandji tampil di 10 kota nasional dalam waktu April sampai dengan Agustus 2025 dan konon juga sudah merambah di 5 kota dunia. Hebat bukan? Tampil di depan 10.000 orang dan berbayar loh. Nggak mudah mendatangkan orang yang nonton, dia ngocol sendirian 10.000 orang. Kalau lihat kurun waktu dia tampil di 2025, ini artinya sudah tahun yang lewat. Ini sebetulnya sudah file usang ya bahasa gue ini. Tapi karena kemudian ditayangkan di link berbayar, jadilah viral. Jadilah kemudian menarik perhatian. Istilah gua nih ada gula ada semut. Kemudian menjadi perhatian orang, bahkan berujung ke laporan ke aparat hukum khususnya kepolisian. Nah, episode kali ini seperti biasa gue tidak menghakimi seseorang, gue mengembalikan ke pecinta kanal ini untuk memberikan pendapat. Silakan berpendapat di kolom komentar. Apa yang perlu dikomentarin? Banyak hal. Misal, hebat juga ya, ada orang berani bicara di depan umum tanpa teks, bisa mendatangkan orang begitu banyak, dan orang tadi mengeluarkan duit. Kemudian yang ketiga, mungkin banyak juga yang kepingin tahu apa sih latar belakang Pandji. Nah, kalau ini gue sarankan silakan kulik di laman-laman tertentu atau mungkin browsing di Google. Yang pasti sekarang Pandji menurut catatan gua sudah lebih banyak bermukim di New York. Sehingga kalau aparat mau ngubek-ngubek dia kayaknya agak susah. Tapi masyarakat pecinta Pandji mungkin perlu bersyukur ada juga yang membela Pandji. Antara lain Profesor Mahfud MD, kemudian beberapa orang di kalangan DPR bahkan sudah menjamin bahwa Pandji tidak akan terseret oleh kasus hukum. Kalau boleh gue berpendapat, apa yang disampaikan Pandji sebaiknya dijawab oleh pemerintah. Ada seorang tokoh seni juga yang sekarang bergabung dalam kubu pemerintah. Dia adalah Nu, putra dari budayawan M.H. Ainun Nadjib yang punya grup band Leto. Dia mengatakan bahwa humas pemerintah payah ya. Jadi sepertinya di mata Leto masyarakat boleh mengkritisi kebijakan pemerintah dan pemerintah juga tidak perlu menjadi meradang, tidak perlu menjadi marah. Intinya
telinga harus tebal. Kita paham, menjadi pengurus RT RW saja selalu dikritik oleh rakyat. Dalam hari ini warga di sekitar kepengurusan RT atau RW setempat. Apalagi kalau sudah di tingkat nasional. Siapapun yang mengklaim dirinya sebagai pejabat pemerintah, maka harus siap-siap dikritik oleh rakyat. Kenapa? Ya wajar dong, rakyat itu sebagai pembayar pajak, sebagai user dari produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Apabila ada hal yang tidak berkenan, rakyat akan menyuarakan. Nah, kasus Panji ini bisa jadi karena adanya saluran komunikasi yang tersumbat antara rakyat di salah satu sisi dan pemerintah di sisi yang lain. Sebagai contoh, banyak rakyat yang memberikan masukan, MBG berhentilah, MBG di stop dulu, evaluasi dulu. Tapi toh pemerintah dalam hari ini Presiden Prabowo mengatakan jalan terus. Bahkan kita ketahui untuk 2026 nilai anggarannya ditingkatkan sampai lebih dari 300 triliun dibandingkan tahun 2025. Ini sebagai contoh bahwa di mata pemerintah, lu rakyat boleh memberikan masukan, boleh memberikan kritikan, tapi gue juga boleh dong jalan terus. Nah, sama dengan apa yang ditawarkan oleh Panji. Boleh dong gue memberikan kritikan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah mengakomodir kritikan-kritikan itu supaya menjadi suplemen, supaya menjadi energi yang sehat buat kerja pemerintah. Kita tahu menjadi pemerintah, mengurus negara tidak mudah. Kembali seperti gua tadi contoh, jadi pengurus RT RW saja susah. Jadi pengurus RT RW saja capek. Padahal sama-sama mengurus masyarakat. Tapi di tingkat pemerintah semakin tinggi, tentu semakin banyak persoalan, semakin banyak orang yang harus diurusin. Nah, pada saat itulah banyak celetukan-celetukan dari rakyat. Gue hanya berharap pemerintah bisa menanggapinya dengan baik dan tentunya ada solusinya. Apakah suatu program jalan terus ataukah dihentikan selamanya ataukah dievaluasi dulu, itu kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Nah, kembali ke kasus Panji, kita tentu menyayangkan kalau ada orang dengan bakat yang begitu hebat seperti Panji, kemudian dia jadi enggan berbalik ke Indonesia. Bisa jadi nanti dia akan berstand up komedi ria di Amerika. Kita hanya bisa melihat, wah sayang ya, kenapa tidak diadakan di Indonesia. Lah waktu di Indonesia dia merasa dikuyo-kuyo. Banyak kan contoh-contoh seperti ini, ilmuwan muda usia karena di tanah air tidak mendapat tempat, tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah, akhirnya dia hengkang sampai jadi warga negara asing. Itu dulu yang bisa gue sampaikan. Sebagai penutup, mari kita membuka diri untuk menerima kritikan, khususnya kritikan dari rakyat untuk pemerintah. Demikian gue akhiri. Terima kasih atas segala atensinya. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi.